Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, mahasiswa Tadris IPA semester 6. Kali ini kita akan membahas tentang pola-pola hereditas untuk part yang pertama di pertemuan yang kelima. Baik, langsung saja kita masuk ke slide selanjutnya. Oke. Nah, Anda bisa mengamati gambar yang ada di bagian kiri ini. Pernahkah Anda melihat mawar berwarna merah muda? Ya. Mawar ini diperoleh dari persilangan antara mawar merah dengan mawar berwarna putih. Nah, hal ini merupakan suatu perwarisan sifat dari induk kepada turunannya yang disebut sebagai hereditas. Bahan genetik atau gen dapat mengalami perubahan, ini disebut sebagai mutasi. Mutasi akan menyebabkan perubahan fenotip individu sehingga terjadi keanekaragaman atau variasi dari makhluk hidup. Nah, setelah mempelajari materi ini, diharapkan Anda semuanya dapat memahami pola-pola hereditas dan bagaimana proses terjadinya mutasi. Nah, untuk proses terjadinya mutasi, ini akan dibahas pada part-part selanjutnya. Nah, sebelum kita masuk ke slide selanjutnya, Bu Alvira ingatkan kembali, silahkan Anda juga mempersiapkan modul yang sudah Bu Alvira bagikan pada pertemuan yang lalu, ya, dibuka sehingga apa yang nanti saya sampaikan bisa langsung Anda isikan pada kolom-kolom yang kosong di modul yang sudah tersedia. Baik, selanjutnya. Oke. Hereditas adalah penurunan sifat dari induk kepada turunannya. Nah, keturunan yang dihasilkan dari perkawinan antar individu mempunyai perbandingan fenotip maupun genotip yang mengikuti aturan tertentu. Aturan-aturan dalam pewarisan sifat ini disebut dengan pola-pola hereditas. Nah, kenalkah Anda dengan tokoh yang terpampang pada slide ini? Beliau adalah Gregor Johann Mendel. Ya, beliau berjasa dalam ilmu pewarisan sifat, sehingga Mendel ini dikukuhkan menjadi bapak genetika. Mendel melakukan penelitian genetika melalui perkawinan silang pada tanaman ercis atau tanaman kacang kapri, Pisum sativum. Tanaman ercis ini dipilih dalam percobaan tersebut karena berumur pendek, mudah tumbuh, berketurunan banyak, memiliki bunga sempurna. Sempurna itu maksudnya dalam satu bunga itu terdiri atas alat kelamin jantan dan alat kelamin betina, dan memiliki banyak varietas. Nah, ada beberapa istilah dalam persilangan yang perlu Anda pahami sehingga nanti akan mudah untuk mempelajari materi pola-pola hereditas. Yang pertama adalah fenotip. Fenotip merupakan ekspresi gen yang langsung dapat diamati sebagai suatu sifat pada suatu individu. Misalnya warna, bentuk, ukuran. Fenotip ini merupakan atau dipengaruhi oleh genotip dengan lingkungannya. Kemudian ada istilah lain yaitu genotip. Genotip merupakan susunan genetik yang mendasari pemunculan suatu sifat. Ya, jadi sifat dasar itu disebut sebagai genotip. Yang menentukan fenotip adalah genotip dengan lingkungannya. Ya, jadi sifat untuk warna kulit hitam, ya, warna kulit hitam itu dipengaruhi oleh gen itu sendiri, kemudian lingkungannya. Jika individu sering melakukan aktivitas yang terpapar matahari, maka juga bisa menyebabkan kulit menjadi berwarna gelap atau hitam. Istilah lain atau arti lain, genotip merupakan sifat dasar yang tidak nampak, ya, menggunakan kode gen T besar, T besar, T kecil, atau T besar,
T kecil. Ya, kemudian ada istilah alel. Pernah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Alel merupakan variasi gen yang mengkode sifat yang sama. Misal, gen T besar untuk bentuk tubuh tinggi dan gen T kecil untuk bentuk tubuh pendek. Maka T besar dan T kecil adalah alel. Contoh lain, gen R untuk warna bunga dan gen T untuk ukuran tubuh, ya, ukuran tubuh tinggi. Maka R besar dan T besar bukan alel. Jadi alel itu mengkode sifat yang sama. Gen R ini, ya, ini adalah sifat untuk warna bunga, sedangkan T adalah ukuran tubuh. Maka R besar dan T besar itu bukan alel. Istilah lain, ada istilah gen dominan. Gen dominan merupakan gen yang menutupi ekspresi alelnya. Kemudian gen resesif merupakan gen yang ekspresinya ditutupi oleh ekspresi alelnya atau ditutupi oleh gen dominan. Contohnya, gen D besar disimbolkan dengan huruf besar. Ini merupakan gen atau alel dominan. Kemudian gen D kecil, huruf kecil, ya, ini merupakan simbol untuk gen atau alel resesif. Kemudian ada istilah homozigot. Homozigot merupakan individu dengan genotip dari alel yang sama, ya. Misalnya T besar T besar, ya. Ini homozigot dominan. T kecil ini homozigot resesif, ya. A besar B besar B besar, homozigot dominan dihibrid, ya, pada dua sifat beda, jadi namanya dihibrid. Kemudian heterozigot merupakan individu dengan genotip dari alel yang berbeda, misalnya T besar T kecil, ya, percampuran antara huruf besar dan huruf kecil, ya. A besar A kecil, B besar B kecil. Heterozigot, ya, pada sifat dihibrid, ya, pada dua sifat, jadi heterozigot dihibrid. Oke. Nah, ini merupakan variasi tanaman kacang ercis atau Pisum sativum yang diteliti oleh Mendel. Dilihat dari variannya, ya, ukuran tubuh ada tinggi, rendah, warna bunga ada ungu, putih, posisi bunga ada aksial, kemudian terminal, warna biji ada kuning, kemudian hijau, bentuknya ada yang polos, ada yang kisut atau keriput, ya. Warna kulit biji ada hijau, kemudian kuning, bentuknya ada yang halus, ada yang bergelombang. Nah, karena variasinya banyak ini, maka Pisum sativum ini diteliti oleh Mendel. Nah, sekarang kita membahas tentang hukum Mendel, ya. Nah, berdasarkan hasil penelitian Mendel, ini terdapat dua macam hukum Mendel. Yang pertama yaitu hukum Mendel 1 atau hukum pemisahan atau segregasi. Kemudian ada hukum Mendel 2 atau hukum pengelompokan atau asortasi. Lanjut ke hukum Mendel yang pertama. Mendel melakukan persilangan terhadap tanaman ercis biji bulat dengan keriput atau kisut. Kemudian hasil persilangan tersebut disilangkan dengan sesamanya. Jadi ada dua kali persilangan, ya. Awalnya dilakukan persilangan antara biji bulat dengan biji keriput. Nah, hasil persilangan ini selanjutnya disilangkan dengan sesamanya.
Berdasarkan hasil percobaan tersebut, Mendel mengambil kesimpulan yang dikenal dengan hukum Mendel I, yaitu pada waktu pembentukan gamet, ya, gen-gen sealel memisah secara bebas. Nah, ini maksudnya seperti apa? Kita bisa melihat pada contoh persilangan pada slide selanjutnya. Oke, ini bisa Anda sesuaikan dengan modul yang sudah Bu Alvira bagikan, sehingga pada kolom kosong ini bisa kalian isi ketika Bu Alvira menjelaskan. Nah, di YouTube ini ketika Anda ketinggalan informasi yang Bu Alvira berikan, maka Anda bisa putar ulang dan menulisnya dengan perlahan. Oke, sebelum ke persilangan masih ada terminologi atau istilah-istilah dalam persilangan hukum Mendel I maupun hukum Mendel II. Nah, ada istilah P. P ini merupakan parental yang merupakan induk jantan dan betina. Ya, kalau pada manusia berarti perempuan dan laki-laki. G. Gamet. Gamet itu artinya sel kelamin atau gonad atau genom. Filial atau ada istilah lain filius, F. Ini merupakan keturunan atau anak. Kemudian ada istilah lain galur murni. Galur murni ini merupakan induk atau homozigot, ya. Induk yang homozigot yang menghasilkan anak yang memiliki sifat sama dengan induknya. Itu merupakan galur murni. Nah, ini contoh persilangan monohibrid untuk sifat bentuk biji, ya. Monohibrid berarti persilangan pada satu sifat beda. Parentalnya P, ya, laki-laki, jantan. B besar fenotipnya bulat disilangkan dengan betina, B kecil biji keriput. Untuk gametnya, ya, gametnya ada dua, B besar. Maka karena sama B besar boleh dituliskan salah satu huruf saja, B besar. Untuk gamet biji keriput, ya, ada dua, B kecil karena sama maka boleh dituliskan satu saja, B kecil. Maka ketika B besar disilangkan dengan B kecil, maka filial atau F1-nya B besar. Gen B besar dominan terhadap B kecil, maka fenotipnya bulat, 100% bulat. Bisa dituliskan pada kolom yang tersedia di modul. Ini untuk keturunan F1-nya. Nah, keturunan ini disilangkan dengan sesamanya, ada di slide selanjutnya. Sebelum ke slide selanjutnya, ini Bu Alvira tunjukkan. Di sini ada segregasi, ya, pemisahan secara bebas. Jadi B besar dengan B besar berpisah, ya, menjadi gamet B besar. Di sini B kecil berpisah menjadi gamet B kecil. Jadi di hukum Mendel I, ya, pada saat pembentukan gamet, gen-gen yang sealel ini memisah secara bebas. Hal ini terjadi pada persilangan monohibrid yang memperhatikan satu sifat beda. Nah, hal inilah disebut dengan pemisahan atau segregasi. Oke. Nah, kelanjutan dari persilangan tadi. Jika F1 disilangkan dengan F1, oke, kita lihat jantan, B besar B kecil bulat disilangkan dengan betina B besar B kecil bulat, maka gametnya, nah, karena ini gennya beda, ya, B besar B kecil, sini juga B besar B kecil. Oke.
Untuk filialnya atau keturunannya bisa kita gunakan papan catur, kita tulis gametnya. Untuk yang jantan B besar B kecil, kemudian yang betina B besar B kecil. Boleh menggunakan papan catur atau diagram garpu. Saya rasa Anda juga masih mengingatnya karena ini juga dipelajari pada saat SMA atau MA dulu ya, di kelas 12 atau kelas 3 SMA.